Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6, mata kuliah pengauditan 2, akan mempresentasikan materi yang berjudul Audit Siklus, Modal, dan Pembayaran Kembali. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimulai dari sebelah kanan. Saya Yogi Marino. Saya Kaisar Evanola. Saya Rima Octavia Rahmawati. Saya Salwadani. Saya Yusreha. Dan saya Santoso. Dengan ini kami akan memulai presentasi kami. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Di dunia bisnis yang terus berkembang, setiap keputusan finansial terasa seperti menavigasi kapal di lautan luas. Salah satu keputusan paling penting yang membentuk arah perusahaan adalah akuisisi modal, terutama untuk investasi besar seperti bangunan, kendaraan beras, atau tanah. Ini bukan sekedar transaksi, ini merupakan komitmen jangka panjang yang menuntut ketelitian dan transparansi. Mengapa audit akuisisi modal begitu krusial? Karena investasi ini adalah tulang punggung operasional dan strategis. Melibatkan dana besar yang berisiko jika ada ketidaksesuaian atau cacat. Audit berfungsi sebagai penjaga gerbang finansial, memastikan setiap pengeluaran memberikan nilai tambah, harganya wajar, dan bebas dari potensi standar akuntansi. Menghindari denda dan masalah hukum, ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan yang vital untuk stabilitas perusahaan. Next. Namun, pekerjaan audit tidak berhenti setelah aset diakuisisi. Bagian krusial berikutnya adalah pembayaran kembali utang, pembelian modal. Akuisisi besar sering dibiayai pinjaman. Dan mengelola pembayaran ini sama pentingnya. Audit pembayaran kembali utang membantu kita memahami seluk-beluk manajemen arus kas, memastikan pembayaran tepat waktu dan sesuai perjanjian, serta menghindari krisis likuiditas. Audit juga memberikan wawasan tentang struktur modal perusahaan, memungkinkan manajemen mengoptimalkan pembiayaan mereka. Bahkan, mencari peluang refinancing. Yang terakhir, dan yang paling penting adalah evaluasi kinerja investasi secara menyeluruh. Dengan melihat akuisisi dan pembayaran utang sebagai satu kesatuan, kita bisa menilai apakah investasi benar-benar menghasilkan pengembalian yang diharapkan. Singkatnya, memahami audit akuisisi modal dan pembayaran kembali adalah investasi dalam keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Memastikan setiap keputusan finansial bijak dan menguntungkan. Next. Selanjutnya kita masuk ke memahami siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Yang pertama ada definisi tahapan akuntansi yang berfokus pada perolehan dan pembayaran kembali sumber daya modal entitas. Lalu ada sumber modal. Sumber modalnya ada dua. Ada utang berbunga dengan contohnya pinjaman bank dan obligasi. Lalu yang kedua ada ekuitas pemilik, contohnya yaitu penerbitan saham. Lalu masuk ke mekanisme pembayaran kembali, ada tiga, di mana ada pokok utang, bunga utang, dan dividen kepada pemilik saham. Oke. Lalu kita masuk ke audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali dengan definisi siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali atau capital acquisition and repayment cycle adalah tahapan akhir dalam siklus akuntansi yang berfokus pada perolehan dan pembayaran kembali sumber daya modal. Sumber daya modal tersendiri ada dua, yaitu utang berbunga atau pinjaman bunga bank dan obligasi. Lalu ada ekuitas pemilik, yaitu penerbitan saham. Lalu mekanisme pembayaran kembali, yaitu pembayaran pokok utang, bunga utang, dan dividen. Dan ada 4 karakteristik utama yang memengaruhi pendekatan audit. Yang pertama ada jumlah transaksi sedikit namun sangat material. Ya, yang dimaksud adalah frekuensi transaksi jarang, tapi nilai sangat signifikan. Lalu auditor fokus verifikasi setiap transaksi besar, bukan sampel kecil. Lalu yang kedua, pentingnya audit berbasis saldo, di mana salah saji dapat berdampak signifikan. Lalu juga fokus pada tujuan audit terkait saldo akun, misalnya properti, pabrik, peralatan, utang obligasi, dan modal di setor. Kita masuk karakteristik audit siklus akuisisi modal dalam lanjutan. Ada 4 karakteristik utama dalam lanjutannya, yaitu yang ketiga, hubungan hukum yang kuat, di mana kaitan erat dengan aspek hukum seperti kontrak dan kepemilikan. Auditor memastikan persyaratan hukum terpenuhi dan ungkapkan memadai. Lalu yang keempat, keterkaitan antara akun pendapatan dan modal, di mana hubungan langsung antara dividen atau beban bunga dengan saldo utang atau ekuitas. Yang contohnya adalah beban bunga terkait utang berbunga, seperti dividen terkait laba ditahan. Auditor memverifikasi secara simultan untuk konsistensi dan akurasi. Oke, saya akan melanjutkan kembali mengenai akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Jenis akun bervariasi tergantung karakteristik bisnis dan pendanaan. Dari sisi utang dan kewajiban ada beberapa hal, vessel bayar, notes payable, uang kontrak, contracts payable, uang hipotek, mortgage payable, utang obligasi, bonds payable, beban bunga, interest expense, bunga aktual, accrue interest,
utang dividen atau dividends payable. Lalu dari sisi ekuitas ada beberapa akun, yaitu ada modal saham preferred atau preferred stock, lalu ada saham treasury atau treasury stock, lalu ada dividen yang diumumkan atau dividends declared, lalu yang berikutnya ada agio saham atau paid in capital in excess of par, lalu yang kemudian ada modal sumbangan atau donated capital. Lalu ada laba ditahan atau retained earnings, lalu kemudian ada apresiasi laba ditahan atau appropriated retained earnings. Lalu dari sisi kas atau lainnya ada kas di bank atau cash in bank. Lalu yang berikutnya, fokus pembahasan audit ada audit atas utang berbunga, wesel bayar ataupun beban bunga, audit atas akun ekuitas atau saham biasa, agio saham, dividen, dan laba ditahan. Tujuan utama audit wesel bayar yaitu ada yang pertama ada efektivitas pengendalian internal, yang kedua otorisasi pencatatan transaksi atau sesuai 6 tujuan audit terkait transaksi, yang ketiga ada kewajaran penyajian saldo dan kewajiban terkait sesuai tujuan dan audit saldo akun. Lalu kemudian apa 4 area pengendalian kunci yaitu adalah otorisasi tepat untuk penerbitan, otoritas tinggi misalkan dewan direksi ataupun manajemen senior. Lalu ada tanda tangan 2 pejabat atau detail pinjaman jelas. Yang kedua, pengendalian memadai atas pembayaran pokok dan bunga, yaitu kontrol ketat, Departemen Akuntansi terima salinan perjanjian wesel. Lalu yang ketiga, dokumen dan catatan memadai, catatan pembantu terperinci, kontrol formulir kosong, pembatalan wesel lunas. Lalu yang keempat adalah verifikasi dari independen secara periodik, rekonsiliasi catatan terperinci dengan buku besar umum dan catatan pemberi pinjaman. Lalu bagaimana dengan pengujian dalam audit wesel bayar? Yang pertama, kita harus melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, yaitu dengan cara integral dari pengujian penerimaan kas. Lalu yang kedua, seringkali dilakukan tambahan sebagai bagian dari pengujian rincian saldo karena materialitas yang tinggi. Yang kedua, prosedur analitis, yaitu prediksi independen beban bunga atau rata-rata wesel beredar dikali rata-rata suku bunga. Yang berikutnya ada membantu mengevaluasi kewajaran beban bunga, mengurangi kebutuhan pengujian ekstensif, dan mengidentifikasi wesel bayar yang tidak tercatat. Yang ketiga, pengujian atas rincian saldo. Ada kelengkapan dan memastikan semua wesel bayar yang ada telah dicatat, keakuratan, memverifikasi jumlah wesel bayar dalam schedule pendukung telah benar. Selanjutnya saya akan membahas audit atas ekuitas pemilik, yaitu pengendalian internal. Isi slide-nya itu otorisasi transaksi yang memadai. Isinya yaitu ada penerbitan modal saham, pertama persetujuan formal dewan direksi atau pihak berwenang, yang kedua mencakup detail, yaitu isinya ada jenis saham, jumlah, nilai nominal, kondisi khusus, dan juga tanggal efektif. Yang kedua, pembelian kembali modal saham atau saham treasury. Itu isinya ada persetujuan dewan direksi dan juga mencakup penetapan waktu dan jumlah pembayaran. Yang ketiga ada pengumuman dividen, yaitu ada isinya kewenangan dewan direksi dan juga meliputi bentuk dividen, jumlah per lembar, tanggal pencatatan, dan juga tanggal pembayaran. Selanjutnya itu ada pencatatan akurat dan pemisahan tugas memadai, yang isinya itu ada pengakuan pemilik saham yang sah, pembayaran dividen yang tepat kepada pemegang saham berhak, dan juga minimisasi risiko salah penempatan aset, misalnya sertifikat saham. Lalu di sini ada audit modal saham dan modal disetor. Untuk auditor fokus pada 4 aspek krusial, yaitu yang pertama ada kelengkapan transaksi modal saham, yaitu memastikan semua transaksi modal saham tercatat sepenuhnya. Yang kedua, meliputi penerbitan, pembelian kembali atau treasury stock, dan lain-lain. Lalu yang aspek yang kedua itu ada kejadian dan keakuratan transaksi modal saham yang dicatat, yaitu memverifikasi transaksi benar-benar terjadi dan dicatat akurat. Yang kedua, menguji asersi keterjadian dan keakuratan. Lalu ada aspek yang ketiga yaitu keakuratan saldo modal saham. Isinya yaitu memastikan saldo akhir modal saham dihitung dengan benar, lalu verifikasi nilai par, jumlah saham beredar, agio atau disagio saham. Lalu ada aspek yang keempat, penyajian dan pengungkapan modal saham yang layak, yaitu meneliti penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Lalu memastikan informasi relevan terungkap jelas, seperti jenis saham, jumlah diotorisasi beredar, dan hak preferensi dan juga restriksi.
Selanjutnya ada audit dividen dan laba ditahan. Pertama kita akan bahas audit dividen, yaitu ada keterjadian dividen yang dicatat, yaitu dividen benar diumumkan dan disetujui. Selanjutnya ada kelengkapan pencatatan dividen, semua dividen yang seharusnya tercatat. Lalu keakuratan pencatatan dividen, yaitu dicatat dengan jumlah yang tepat. Nextnya ada keterjadian pembayaran dividen, yaitu pembayaran ke pemegang saham sah pada tanggal pencatatan. Yang terakhir ada kelengkapan dan keakuratan utang dividen, yaitu semua utang dividen tercatat dan juga akurat. Selanjutnya ada audit laba ditahan, analisis menyeluruh pergerakan akun sepanjang tahun, lalu melacak penambahan dari laba bersih dan juga pelaporan laba rugi, lalu verifikasi untuk setiap pendebatan atau pengreditan lain, yaitu otorisasi yang tepat, keterjadian, keakuratan, klasifikasi, dan juga penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ini ada fungsi bisnis dan dokumen terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran ada 4, yaitu yang pertama pemrosesan order pembelian, yaitu ada permintaan atau pesanan barang dan jasa dibuat. Dokumennya itu terdiri dari purchase request atau purchase order. Yang kedua ada penerimaan barang dan jasa, yaitu barang atau jasa diterima dan diperiksa. Dokumennya itu ada receiving report. Yang ketiga ada pengakuan kewajiban atau utang, yaitu mencatat kewajiban pembayaran. Dokumennya itu ada vendors invoice, debit memo, dan juga voucher. Laporannya acquisition transaction file, acquisition journal atau listing, accounts payable master file, accounts payable trial balance. Yang keempat, pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas, yaitu pembayaran dilakukan dan dicatat. Dokumennya yaitu berupa cek, cash disbursement, transaksi file, cash disbursement journal atau listing, dan juga vendor statement. Selanjutnya, aku menjelaskan tentang pengujian audit, pengendalian, dan substantif atas transaksi. Yaitu pertama kita ada metodologi audit, yaitu memahami pengendalian internal, menilai risiko, menentukan luas pengujian, dan merancang pengujian. Lalu berikutnya ada pengujian pengendalian, test of control. Tujuannya adalah memperoleh bukti pengendalian internal efektif, aspek kuncinya otorisasi pembelian, pemisahan fungsi, pencatatan tepat waktu, dan tinjauan independen otorisasi pembayaran. Lalu berikutnya ada pengujian substantif atas transaksi atau substantive test of transaction. Tujuannya yaitu memenuhi tujuan audit terkait transaksi. Kemudian ada tujuan yang diuji, yaitu pertama ada keterjadian atau akuransi, akuisisi tercatat benar diterima atau enggak. Kelengkapannya completeness, semua akuisisi ada telah dicatat. Akurasi atau akurasi, akuisisi dicatat akurat. Penghapusan dan pengikhtisaran, posting summation, akuisisi masuk berkas hidup. Klasifikasi atau classification, akuisisi diklasifikasikan dengan benar. Waktu atau timing akuisisi dicatat pada tanggal yang benar. Selanjutnya di sini kita ada studi kasus. Yang pertama itu tentang akuisisi tanah dan bangunan fiktif. Latar belakangnya ini pertama ada PT Bangun Maju melaporkan akuisisi tanah dan pembangunan gedung kantor senilai 50 miliar. Dana sebagian besar dari pinjaman bank atau hasil bayar. Permasalahan yang ditemukan audit adalah yang pertama itu sertifikat tanah meragukan, tidak terdaftar di BPN. Yang kedua tidak ada bukti fisik pembangunan di lokasi. Yang ketiga invoice kontraktor fiktif atau tidak terdaftar atau alamat palsu. Lalu tanda tangan direksi pada dokumen pinjaman atau pembelian dicurigai palsu. Lalu kemudian ada dampak dan pentingnya audit. Ada potensi penipuan besar yaitu aset fiktif, pembayaran pinjaman untuk aset tidak ada, kerugian finansial besar. Audit mengungkap skema penipuan melalui verifikasi keberadaan aset, keabsahan transaksi, dan otorisasi. Lalu di sini ada indikator kuncinya yaitu kegagalan otorisasi yang tepat. Lalu berikutnya ada studi kasus yang kedua tentang kesalahan perhitungan beban bunga dan utang obligasi. Latar belakangnya di sini ada PT Global Finance menerbitkan obligasi jangka panjang senilai 100 miliar rupiah, suku bunganya 8%. Auditor mengaudit wesel bayar dan utang obligasi. Nah, permasalahannya ditemukan oleh audit. Di sini ada beban bunga tercatat 7 miliar, seharusnya 8 miliar, salah saji 1 miliar. Lalu ditemukan perjanjian pinjaman obligasi tambahan 20 miliar di pertengahan tahun yang tidak tercatat.
lalu mengakibatkan tambahan beban bunga dan utang pokok yang tidak tercatat. Kemudian ada dampak dan pentingnya audit, menyoroti pentingnya pengujian dan keakuratan dan kelengkapan utang berbunga. Kemudian ada salah perhitungan beban bunga, menyesalkan tentang profitabilitas. Kemudian ada utang tidak tercatat, membuat laporan keuangan terlihat lebih sehat dari sebenarnya, menyembunyikan kewajiban signifikan. Lalu kemudian ada audit mengungkap kondisi finansial sebenarnya, mencegah krisis likuiditas. Saya akan melanjutkan presentasi rekan saya sebelumnya. Di sini ada studi kasus ketiga, yaitu pembayaran dividen dan laba ditahan yang sudah salah. Yang di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu PT Keluarga Sejahtera, perusahaan tertutup, mengumumkan dan membayar dividen tunai. Auditor mengaudit dividen dan laba ditahan. Di sini juga ada permasalahan ditemukan audit. Yaitu ada beberapa pembayaran dividen dialokasikan ke rekening bank non pemegang saham sah atau penipu internal, dan di sini juga ada penyesuaian laba ditahan untuk kerugian tak terduga, yaitu sebesar 500 juta tanpa otorisasi Dewan Direksi atau bukti pendukung membadai. Di sini juga ada dampak dan pentingnya audit, yaitu ada mengungkapkan penyalahan gunaan aset atau dividen fiktif dan salah saji laba ditahan. Yang di sini juga ada penipuan pembayaran dividen menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham sebenarnya. Di sini juga ada penyesuaian laba ditahan tanpa dasar jelas, memanipulasi laba ditahan dan menyesatkan investor. Yang terakhir ada audit memastikan dividen dibayar ke penerima sah dan perubahan laba ditahan didukung otoritas atau bukti. Di sini ada kesimpulan yang pertama yaitu mengawal integritas keuangan. Di sini ada yang siklus akuisisi dan pembayaran adalah area audit yang kompleks dan penting. Di sini juga ada kelemahan pengendalian internal atau pemisahan tugas otorisasi verifikasi dapat membuka celah kecurangan dan salah saji material. Di sini juga ada audit harus menerapkan kombinasi pengujian, pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis. Di sini juga ada deteksi kecurangan memerlukan pemahaman dan mendalam proses bisnis klien, identifikasi kelemahan pengendalian dan teknik audit yang sesuai. Yang di sini ada audit adalah pilar vital dalam tata kelola perusahaan yang baik dan pengembalian keputusan strategis, dan terakhir memastikan setiap investasi modal didasarkan kebutuhan jelas, harga wajar, dan otorisasi sah. Yang kedua, kesimpulan kedua yaitu peran krusial auditor. Yang pertama ini pentingnya auditor, pentingnya audit pembayaran kembali utang pembelian modal untuk manajemen arus kas dan solvabilitas. Di sini juga ada verifikasi otorisasi ketat, pengendalian pembayaran, dokumentasi lengkap, dan verifikasi independen untuk wesel bayar. Di sini juga ada otorisasi memadai dan pemisahan tugas efektif untuk ekuitas pemilik, yaitu ada modal saham, dividen, laba ditahan. Dan di sini ada fokus pada kelengkapan keterjadian, keakuratan, dan penyajian atau pengungkapan layak. Di sini audit siklus ini multidimensional, menuntut pemahaman akuntansi, operasional, hukum, dan pengendalian internal, memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan, mendeteksi kesalahan, ketidakpatuhan, dan penipuan. Dan yang terakhir, berperan penting dalam menjaga kepercayaan investor, efisien operasional, dan mendukung keputusan berkelanjutan. Nah, di sini ada daftar pusaka yang kita ambil untuk materi-materi yang di atas. Di sini ada 6. Bisa kalian lihat di sini ada 6, itu yang materi kita ambil dari buku, paparan, dan yang lain-lainnya. Baik, sekian presentasi kami dalam mata kuliah pengauditan 2 dengan judul materi audit siklus modal dan pembayaran kembali. Mohon maaf bila ada salah kata. Izinkan kelompok kami mengundurkan diri. Terima kasih.